Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Natasha Fira. Jadi materi kita pada bab 3 ini yaitu mengenal teori relativitas dari Einstein. Einstein terkenal dengan berbagai pemikirannya yang revolusioner. Salah satu pemikiran terbesarnya adalah teori relativitas. Sebagai penemu teori relativitas, ia berkontribusi dalam mengubah pandangan serta pemahaman banyak orang mengenal konsep ruang dan waktu hingga saat ini. Teori relativitas atau Theory of Relativity digaungkan pertama kali 103 tahun lalu, tepatnya pada 1916. Kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada 1687. Menurut Direktur Institut Kavli untuk Fisika Kosmologis Michael Turner, Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah ajak, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Terdapat lengkungan ruang dan waktu atau space-time warp, dan itu adalah cara yang sama sekali baru dalam memandang gravitasi, ujar Turner dilansir AFP. Sederhananya, melalui teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun, suatu yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Melalui pandangan yang berbeda akan menghasilkan ruang dan waktu kejadian secara berbeda pula. Semua hal tersebut sifatnya relatif. Ruang dan waktu terjalin menjadi sebuah kontinum tunggal yang dikenal sebagai ruang sampai waktu atau space-time. Peristiwa yang terjadi pada saat yang sama untuk satu pengamat dapat terjadi pada waktu yang berbeda untuk yang lain. Ruang dan waktu saling erat terhubung dan berpaut. Ketika ruang membengkok atau meregang, maka akan mempengaruhi waktu. Sementara membengkoknya atau meregangnya ruang dan waktu menjadi penyebab atas terjadinya gravitasi di alam semesta. Pada dasarnya, Einstein menganggap ruang dan waktu terjalin bak uluran selimut yang tak terbatas panjangnya. Sebuah objek besar seperti matahari dapat membengkokkan selimut ruang waktu dengan gravitasinya, sehingga cahaya tidak lagi bergerak dalam garis lurus saat melewati matahari. Bahkan faktanya setiap bit atau unit satuan terkecil materi termasuk diri manusia pun dapat membelokkan ruang waktu di sekitarnya, menciptakan gravitasinya sendiri meskipun sangat kecil. Akan tetapi, gravitasi hanya bekerja di ruang dan bidang datar. Pada skala besar seperti bintang, hukum Newton tidak dapat berlaku karena bintang dapat membengkokkan dan meregangkan ruang sehingga ruang, waktu, dan cahayalah yang sangat berpengaruh. Bahkan, planet berukuran sedang seperti bumi dapat melengkungkan ruang yang cukup untuk memperluas waktu. Tanpa hukum matematika yang diturunkan Einstein itu, kita tidak akan memiliki cara untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku dan membentuk alam semesta ini. Untuk memahami lebih jelas mengenai cara kerja teori relativitas, berikut ada 5 hal konkret yang dapat membantu untuk memahami konsep ajaib Einstein tersebut. Yang pertama, Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi radio berbasis ruang yang membantu menentukan posisi 3 dimensi yakni lintang, bujur, dan ketinggian dengan akurasi tinggi serta memberikan perkiraan waktu tepat. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, membuat siapa saja mudah bepergian tanpa perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekedar kartografi digital untuk menunjukkan arah dan tempat. Ada penghitungan besar dan pembuktian teori relativisme Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Kerja GPS bergantung pada satelit yang mengorbit tinggi di atas kita. Gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Hal ini disebabkan lengkungan ruang waktu lebih besar akibat dari massa bumi, sedangkan semakin jauh dari bumi lengkungan ruang dan waktu lebih besar dan waktu berjalan lebih cepat. Yang kedua ada orbit Merkurius. Menurut teori relativitas Einstein, matahari bisa melengkungkan ruang waktu tata surya sebagai planet terdekat dengan matahari.
Jalur orbit Merkurius terganggu oleh massa matahari atau cacat kecil ini sudah disadari oleh para astronom hampir 2 abad sebelumnya. Orbit Merkurius sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Terdapat ahli matematika abad ke-19 satu-satunya yang menjelaskan kekusutan itu. Melalui teorinya, Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain di dekatnya di suatu tempat antara Merkurius dan matahari. Yang ketiga ada teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, alam semesta berawal dari ukuran kecil dengan keadaan yang sangat panas dan sangat padat. Alam semesta kemudian mengembang secara terus-menerus hingga saat ini. Relativitas mengatakan bahwa ketika ruang waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya yang meregang dan sedikit bergeser warnanya. Pergeseran warna ini disebut pergeseran merah kosmologis, atau merah adalah warna dengan panjang gelombang terpanjang. Dan tingkat pergeseran merah dalam cahayanya memungkinkan kita mengukur seberapa jauh galaksi lain berada. Yang keempat yaitu lubang hitam atau black hole. Diibaratkan seperti monster yang melahap segala sesuatu yang ada di semesta dan tak ada yang bisa lepas dari tarikan gravitasinya. Einstein pernah meramalkan bahwa di akhir kehidupan nanti, bintang-bintang akan runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Lapisan luar bintang atau circumstellar envelope akan meledak dalam supernova, sementara bagian inti akan membentuk benda yang sangat padat yang dikenal sebagai bintang neutron atau pulsar yang berputar cepat. Mereka bahkan bisa berubah menjadi lubang hitam atau black hole. Lubang hitam adalah ruang dengan gaya gravitasi yang sangat kuat, bahkan kecepatan cahaya pun bisa menghindarinya dan merusak ruang waktu. Sisa-sisa bintang mati yang sangat padat ini sangat kecil, namun gravitasinya sangat kuat, sehingga kecepatan lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sayangnya, lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memantulkan cahaya. Temperatur lubang hitam berkisar miliaran Kelvin sehingga mustahil untuk diamati. Yang kelima yaitu matahari menghambat sinyal radio. Prediksi relativitas Einstein mengklaim bahwa cahaya dibelokkan atau terdefleksi oleh gravitasi matahari. Hasilnya memang terjadi keterlambatan dalam transmisi cahaya di dekat matahari karena alasan geometris. Pesawat ruang angkasa pengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar mengenal relativitas umumnya, karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio. Berpeluang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Sekian materi saya kali ini. Thank you for watching teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.